Selamat sore penonton sekalian dimanapun Anda berada. Saat ini kita jumpa lagi dalam pelayanan doa. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, mari sama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita buka dalam doa. Glory haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Hosana bagi Raja Sorga. Kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat maha tinggi, di arasi putih tahta kudusmu. Haleluya raya syamayim, iraina shalem, yarama syarabai. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Memuliakan Engkau untuk saat sore hari ini. Berharap belas kasihan-Mu ya Tuhan Allah. Berharap pertolongan-Mu dan berharap mujizat daripadamu. Terima kasih untuk penyertaan pertolongan penjagaan-Mu saat ini. yakni hingga saat ini Engkau tetap menolong kami. Dalam berbagai keadaan, di tengah-tengah situasi pandemi yang merajalela, di mana-mana Engkau Tuhan masih beracara dan menolong kepada kami. Untuk saat dan waktu ini kami bersyukur dan memuji memuliakan Engkau. Kuduskan saat ini, kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk mendengar firman-Mu. Bahkan layakkan kami untuk menerima pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu membuka rangkaian pelayanan di sore hari ini. Haleluya, amin. Penonton sekalian, kita akan melihat 1-2 ayat firman di dalam Wahyu pasal 3. Silakan. Wahyu 3 ayat 1-2. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya penonton sekalian, sebenarnya topiknya mengenai kematian rohani. Dikatakan kepada malaikat jemaat di Sardis, yaitu tentunya gembalanya, gembala jemaat di Sardis, bahwa mereka seperti hidup tetapi mati. Pekerjaan mereka tidak sempurna didapati. Sebuah kritik yang sesuai dengan keadaan. Memang banyak orang di Sardis, tetapi kalau kita baca sampai ayat 6, hanya ada beberapa orang yang dianggap layak. Mereka tidak mengotori jubahnya, dan mereka layak bersama-sama dengan Tuhan. Selebihnya itu seperti mayat hidup. Kenapa? Karena mereka sebenarnya secara rohani mati. Mereka berjemaat, mereka beribadah. Mungkin mereka mengatakan melayani Tuhan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Bahkan mungkin mereka itu berdiakonia. Mereka membantu orang-orang susah. Tapi ternyata mereka itu mati rohani. Sebenarnya bagaimana kematian rohani itu? Ada orang mengatakan kepada saya setiap dia ikut ibadah di tempat atau di gerejanya. Jadi saya perhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena yang bilang ini kan orang dari gereja karismatik. Gembalanya gembala yang terkenal. Saya bilang, jadi kamu mengantuk? Iya. Saya lihat-lihat dia, kemudian kamu ini sebenarnya mati rohani. Kenapa? Kan gembala kamu gembala yang bagus, bukan soal dia terkenal. Dia seorang hamba Tuhan, dia diurapi Tuhan untuk memberitakan Injil dan mengajar jemaat di gerejanya.
termasuk Anda. Kalau seperti ini, Anda berarti mati rohani. Nah, perlulah Anda melakukan pendamaian dengan Tuhan, sehingga Anda hidup kembali. Saya mengatakan kepada ibu ini, perlulah Anda lakukan pendamaian, mungkin kesalahan-kesalahan Anda, karena banyak kesalahan orang, bahkan di tingkat-tingkat pelayan di gereja, sering melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Pelanggarannya karena dosa yang dilakukan. Yang mereka pikir mungkin yang penting rajin ke gereja, seolah-olah itu menghapus dosa dan kesalahan serta kejahatan mereka. Itu tidak seperti itu. Tetap keadaan mereka mati secara rohani. Tentu untuk kematian rohani ini harus ada pendamaian khusus dengan Tuhan, sehingga orang secara rohani itu hidup kembali. Tentu dosa-dosa yang dilakukannya harus ia perhatikan dengan saksama dan minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan Tuhan, dan didamaikan dengan Tuhan. Tentunya setelah itu jangan melakukan dosa lagi. Karena ada orang melakukan pendamaian, setelah itu dia melakukan kejahatan lagi. Itu yang tidak boleh. Kita tidak boleh dalam situasi kerohanian yang memang seperti ini. Karena kalau kematian rohani terjadi atas Anda, kemudian semua bahkan firman yang dibawakan pendeta, pastor Anda, gembala Anda rasakan tawar, hambar, ini bahaya. Bahaya. Ada indikator, itu sebuah indikator, ada indikasi kematian rohani di situ. Kalau Anda tidak tergerak hati melakukan hal yang benar padahal Anda harus melakukan. Nah, ini ada sebuah indikasi yang jelas untuk kematian rohani. Seperti jemaat di Sardis ini, mereka seperti hidup padahal mati. Disuruh bangkitlah, yang sisa-sisa itu yang hampir mati itu disuruh bangkit. Disuruh bangkit. Tentunya saya mengatakan kepada orang yang melakukan dosa pedukunan, dia sengaja memang melakukan dosa pedukunan, minta bantuan dukun untuk situasi nyaman yang diharapkan dalam hidupnya. Dia minta saya lepaskan. Saya bilang, kenapa Anda minta pelepasan? Karena saya terikat dengan dosa pedukunan. Lah, kenapa Anda ke situ? Ya, saya ingin dukun itu membantu saya agar saya berhasil dalam urusan itu. Oh ya, kalau begitu itu dosa yang serius. Anda silakan di rumah Anda boleh menghadap dinding dan berdamai dengan Tuhan untuk dosa dan kejahatan yang klasifikasinya seperti ini. Karena Anda terlibat dosa apa? Penyembahan berhala. Menduakan Tuhan, menduakan Allah. Anda mungkin rajin ke gereja, tapi di tempat lain Anda minta bantuan dukun atau orang pintar. Itu sebuah dosa penyembahan berhala. Anda mungkin di gereja itu sangat rajin, sangat antusias. Tetapi sedikit saja Anda sakit, Anda cari dukun. Anda cari orang pintar, Anda tidak cari Tuhan. Kenapa? Saya pernah bertanya kepada seorang bapak, kenapa begitu? Dia bilang, tidak ada indikasi gembala dan pendeta itu yang dapat mendoakan saya sudah lihat tidak ada. Jadi saya terpaksa cari dukun, karena menurut cerita dukun-dukun di sana itu hebat-hebat. Lah, saya bilang, kenapa tidak ke pendeta Anda? Tidak ada indikasi bahwa mereka dapat mendoakan saya dan sembuh. Lah, kamu sudah berdoa dengan pendeta? Dibilang sudah. Ya, ini juga pelayan gereja. Tapi sebenarnya dia juga mati rohani. Mati rohani karena ini dosa penyembahan berhala. Termasuk doa penyembahan berhala yang sering tidak disadari atau kurang disadari, atau sama sekali tidak dipedulikan, adalah orang menyembah mamon. Artinya, cara kita dengan memprioritaskan mamon sebagai tujuan hidup. Dari pagi sampai malam kita mencari mamon, mencari uang, tapi kita lupa waktu-waktu terbaik dalam hidup kita harus diberikan kepada Tuhan. Nah, itu berarti kita juga menyembah mamon, itu juga berhala. Memang ilah saman yang bernama mamon itu luar biasa. Karena banyak penduduk bumi ini mengikuti dia. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana cara mencari uang, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang besar, bagaimana supaya berhasil jadi kaya. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana jadi benar.
Bagaimana itu jadi berkenan kepada Tuhan Allah? Ini masalahnya. Kekristenan ini ada dalam zona abu-abu. Sekarang kan ada zona hijau kan? Ada zona merah. Ya kalau kekristenan kita ini dalam zona abu-abu. Ya banyak juga gembala pendeta mati dengan COVID ini. Saya lagi tidak menghakimi bahwa itu salah. Itu tidak benar, bukan. Karena ada juga memang situasi ini. Ada juga, saya dapati seperti itu. Ya dia terjebak di dalam sebuah lingkungan di mana semuanya kena COVID, dia juga kena karena tubuhnya lemah, dia mati. Tapi itu orang benar. Nah penonton sekalian, perhatikan. Kita harus hidup dengan memprioritaskan Tuhan Allah. Bukan memprioritaskan mamon dan tujuan-tujuan keuangan dalam hidup kita. Jangan berpikir lagi kalau dia orang Kristen, berarti apa? Dia dalam posisi jemaat itu sebenarnya mati rohani. Ada yang bilang dulu itu Kristen KTP. Kalau saya bilang saja itu Kristen yang sebenarnya mati rohani. Kristen yang mati rohani. Nah, kebangkitan rohani hanya terjadi apabila kita menyerah. Anda mungkin berkata, rugi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Habis banyak larangan begini dan begitu. Tidak. Bukan seperti itu, artinya begini, kita tahu batas bahwa apa yang boleh, apa tidak boleh. Saya dapat melakukan apa yang tidak boleh, tapi saya tidak mau melakukan. Kenapa? Karena itu berarti saya lagi menghina kebenaran, dan kalau menghina kebenaran berarti apa? Menghina pribadi Allah, pribadi Tuhan. Saya dapat melakukan pelanggaran. Saya lihat-lihat, ya betul, seperti orang bodoh, mungkin menurut mereka. Tapi saya tahu tidak, saya bukan bodoh. Dahulu saya beli barang antik, harga 250.000, sekarang dihargai 250 juta rupiah, saya tidak jual. Dan memang hanya dengan sedikit uang, 250.000 dulu, saya dapatkan 250 juta, tapi saya tidak mau jual. Kenapa? Kalau sesuatu kita harus hormati Tuhan. Tidak ada gerakan dalam hati saya untuk menjual itu. Karena tujuan kita itu bukan mendapatkan uang. Tujuan hidup kita untuk menjadi benar. Dan kalau benar itu sama dengan menghargai dan menghormati Tuhan yang memang menganugerahkan kebenaran kepada setiap orang yang memang betul-betul setia kepadanya. Nilai-nilai yang baik dipertahankan. Penonton, tidak boleh pelayan itu mengambil tujuan pelayan itu sebenarnya untuk memanfaatkan dia bikin itu pelayan seperti kuda, seekor kuda. Dia jokinya itu. Kemudian dipakai untuk tujuan politik. Sebenarnya kalau begitu lepaskan saja. Motivasi pelayanan yang sangat sekuler seperti ini itu sebenarnya mendukakan hati Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau mau ke gereja jangan cari manfaatnya, cari Tuhan. Kalau mau hidup berani jangan cari manfaatnya, cari Tuhan. Kalau Tuhan memberi kita manfaat, bagus. Puji Tuhan. Penonton sekalian, nilai-nilai kebenaran telah ditinggalkan. Karena orang berpikir pragmatis. Apa yang menguntungkan? Bahkan saya lihat organisasi gereja juga itu seperti itu, pragmatis. Hal-hal yang sekuler mereka biarkan masuk dalam gereja. Hal-hal yang sekuler, sangat sekuler, dibiarkan masuk ke dalam gereja. Mereka tidak peduli, yang penting dapat uang. Yang penting kas gereja itu full, penuh. Mereka tidak peduli bahwa itu sudah sangat mendukakan hati Tuhan. Nah, dalam keadaan COVID seperti ini, wabah yang hebat dan merajalela di mana-mana, banyak orang yang takut. Saya sendiri, tante saya, bibi saya itu meninggal di Manado. Tapi saya tidak bisa pergi, kenapa? Saya cari teman, untuk ke sana tidak ada yang suka. Mereka bilang, wah Manado itu kan biang COVID. Dari sana COVID itu bahkan telah mencapai angka yang memang sangat menakutkan. Ya di sini saja di Kawangkuan tidak semenakutkan Manado, tapi sudah banyak yang mati, bahkan para pendeta. Nah ini perhatikan dengan baik, pelayan gereja juga mati. Saya tidak lagi mengeksekusi mereka salah, tidak sama sekali. Tidak, bisa saja mereka benar dan kemudian mereka mati dalam keadaan karena tubuh mereka lemah. Tapi mereka kemudian mati masuk Firdaus. Saya tidak lagi mengatakan soal nilai. Saya mau katakan bahwa perhatikan, biar kita itu
tahu apa petunjuk Tuhan dalam hati kita, apa petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Kita itu harus perhatikan dengan seksama. Banyak orang suka sekali mendahului Tuhan. Bahkan saya lihat para pelayan di gereja termasuk pendeta, gembala, pastor itu suka sekali mendahului Tuhan. Kalau di Alkitab itu, kalau kita lihat itu Saul suka sekali mendahului Tuhan. Tidak disuruh bawa korban itu yang lembu-lembu dan ternak-ternak yang tambun itu, yang dia ambil dari orang Filistin, disuruh dipunahkan di sana. Dia bawa mendahului Tuhan. Itu kan sebuah pelanggaran. Kita juga banyak mendahului Tuhan sehingga gereja itu jadi ajang ekonomi bisnis. Aksi 5 menit dan lain-lain itu kan bisnis. Sebenarnya tidak boleh. Kita harus bedakan mana yang sakral, mana yang profan, mana yang sekuler dan mana yang rohani, mana yang sepatutnya dan mana yang tidak patut. Sebenarnya di hati. Nilai itu di hati, tidak sekedar membaca isi Alkitab ini. Dengar baik-baik. Banyak orang yang membaca, bahkan yang bergelar doktor teologi itu bahkan cara berpikirnya menjadi kemudian antiteis. Menjadi antiteis. Teori-teori itu ada kalanya membingungkan. Memang kita harus meraba setiap ayat dalam Alkitab dengan hati kita. Dengan hati kita, kita ukur dengan seksama. Oh ya, mengenai ini begini, saya harus begini. Terapannya untuk saya harus begini. Untuk keluarga saya begini, begitu. Nah, nilai-nilai harus diperhatikan dengan baik. Kalau cuma hafalan ayat firman, apa gunanya dengan saya sebagai sarjana hukum? S1 saya sarjana hukum. Itu saya hafal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata, pasal sekian, ayat sekian, bunyinya apa? Tentang pencurian bagaimana? Tentang pemerasan bagaimana? Itu kan hanya hafalan. Tetapi isi Alkitab ini bukan sekedar hafalan. Itu harus dilakukan. Dan memang tuntutannya itu dia seperti pedang bermata dua. Dia juga menabas ke kita, periksa diri, introspeksi, koreksi. Kalau Anda tidak tahu introspeksi diri dan koreksi diri, ya itu masalahnya itu sombong. Coba belajar untuk rendahkan diri di depan Tuhan agar kita memperoleh hal yang benar. Saya kalau mentor saya bilang, kamu begini-begini salah. Saya diam, saya cari salah, yang ini salah. Ada juga yang saya bilang begini, ya betul, yang itu salah memang. Ini tidak boleh. Tapi kalau ada yang saya tahu itu salah, itu tidak betul, saya diam. Nanti selesai mentor saya bicara, baru saya bilang, Pak, ini begini, bukan begitu. Saya lagi tidak membela diri, saya mau menjelaskan. Saya mengenai itu begini-begini dan bukan seperti itu. Nah, mengenai nilai tidak boleh kabur. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang ada di zona abu-abu. Tidak boleh sama sekali. Kekristenan itu bukan seperti itu. Anda harus lihat nilai-nilainya dengan tepat. Menerapkan isi Alkitab dengan benar. Kalau kepada pelayan di gereja itu banyak tuntutannya, banyak sekali. Hati-hati dengan Anda. Kepada para pendeta, gembala itu dan pastor banyak tuntutannya. Bayangkan kita menuntut orang melakukan ini dan itu, kemudian kita juga sebenarnya lagi dituntut oleh kebenaran firman. Nah, periksa, introspeksi dan juga koreksi nilai-nilai dalam hidup kita, apakah sudah benar atau salah. Kalau sudah benar lanjut, kalau belum tunggu, berhenti dulu. Lakukan pemberesan. Nah, saya kira firman Tuhan ini jelas. Bangkitlah secara rohani, jangan mati. Jangan mati rohani. Jadi saran saya juga di gereja manapun juga, kalau pilih pelayan, jangan dari kelayakan status sosial ekonomi orang, tidak boleh. Lihat saja siapa yang paling layak itu secara rohani. Oh, dia ini orang yang sangat rajin berdoa, anak-anaknya bagus. Dengar-dengar apa nilai itu ada. Jangan Anda pilih orang yang punya mobil 7, mobil 2, mobil 3, punya jabatan, kepala dinas atau apa. Tunggu dulu. Karena kerohanian itu bukan soal jabatan. Di hadapan Allah orang yang ada jabatan dan tidak itu sama. Sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi ini penting sekali perhatikan. Kelayakan status sosial ekonomi orang itu membuat semakin hari gereja kita semakin hilang dari peredaran, keluar dari orbit. Jadi out of context.
keluar dari Injil Yesus Kristus. Nah, ini masalahnya. Rasul-rasul sebagai penganjur Injil itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa. Mau makan saja susah. Mau makan saja susah. Nabi-nabi yang luar biasa seperti Elia dan Elisa, mau makan juga susah, mau berharap Allah memberi mereka makan dan tunggu itu burung datang untuk membawa roti. Itu luar biasa. Ketergantungan yang sangat kepada Allah. Kan seandainya Elia manusia modern sekarang, mungkin lebih gampang dia berpikir, cari uang di sana lah. Tidak usah tunggu Allah, dahului saja Allah. Langkai saja Allah. Masa saya tunggu-tunggu burung dan langit? Saya cari saja makanannya. Nah, penonton sekalian, saya kira ini cukup. Bangkitlah secara rohani. Periksa mana yang tidak beres dalam hidupmu. Kalau ada yang salah gereja, jangan persalahkan gerejanya. Itu pasti oknum. Oknum pendetanya, oknum pastornya, oknum gembalanya, oknum pelayannya, bukan gereja. Kenapa? Yesus Kristus Tuhan adalah kepala gereja. Gerejanya pasti betul, oknumnya yang tidak beres. Saya kira demikian. Tuhan memberkati, amin. Nah, untuk Anda yang mau menghubungi kami, menghubungi saya langsung, masuk saja di WhatsApp pribadi saya. 081288 559499 0812 88559499. Silakan Anda kemukakan masalah Anda, nanti saya hubungi Anda. Kalau Anda juga mau telepon silakan, tapi tolong cantumkan nama dan Anda dari wilayah mana. Misalnya Andi dari Jakarta. Anda silakan kemukakan masalah Anda. Pak, masalah saya begini. Saya berdoa dulu, baru saya hubungi Anda. Atau juga memang ada yang saya tidak hubungi, saya hanya kirim pesan. Oke, saya doakan untuk topik Anda itu saya. Yang kirim itu saya, bukan admin. Jadi jangan salah. Karena saya sudah raba di hati, ini untuk orang ini. Katakan saja itu saya doakan, karena memang saya doakan saja dia. Ada juga orang-orang yang telah saya hubungi, sekali saja seperti yang saya bilang yang lalu kan, dia kirim pesan. Misalnya Ibu Meva kirim pesan kan, saya sakit ini, saya minta doakan. Saya tergerak, saya hubungi dia, saya telepon dia, dia tidak angkat. Sampai hari kedua, ketiga itu dia online, dia tidak balas. Nah itu jangan salahkan kami. Saya sudah berusaha untuk menghubungi Anda. Sekali saja saya hubungi. Sebenarnya habis itu kalau Anda tidak angkat saat itu, Anda kasih tahu. Maaf Pak, saya lagi di jalan. Kemarin, sekarang saya sudah siap untuk didoakan. Apakah saya boleh hubungi pelayan ini? Ya, saya akan bilang silakan. Nah, jadi itu. Jangan juga Anda mengirim pesan doa, kemudian Anda itu seperti orang yang jumawa, masa bodoh. Saya sudah sering ajarkan bahwa iman itu proaktif. Iman itu proaktif, dia tidak pasif. Kalau Anda mau menggapai kesembuhan, Anda itu harus kejar. Anda harus kejar. Orang kusta itu mengejar Tuhan. Dan setelah dia sampai, cepat-cepat dia berlutut. Dia sujud menyembah dan dia mengatakan, Tuhan kalau engkau mau aku jadikan aku tahir. Kalau engkau mau, dia tahu Tuhan. Tapi dengan sopan dia masih bilang, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, iman itu proaktif, tidak pasif. Untuk Anda yang sudah saya hubungi sekali kemudian tidak menjawab, itu jangan salahkan kami, itu salah Anda. Karena saya sudah berusaha menghubungi, tetapi Anda tidak meresponnya. Padahal sebenarnya Anda kirim pesan. Ada juga yang konyol, apakah umurnya muda atau bagaimana, yang menyembuhkan Anda. Jadi tolong hormati Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja dalam membangun sebuah hubungan dengan Tuhan itu harus benar. Ya, saya kira hanya ini saja. Silakan Anda hubungi di WhatsApp pribadi saya akan hubungi Anda. Tolong kirim pesan, nama dan juga dari wilayah mana. Saya kira demikian. Kita akan tutup dalam doa. Anda yang sakit, silakan Anda yang sakit pegang dengan tangan bagian yang sakit di tubuh Anda. Anda yang terikat terlepas bagian tersebut pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa, ya Yesus Tuhan tolong jamah dan sembuhkan yang sakit.
Syahibillahimma isahila Yahuwa rahimimma sandanaya Lorda halakuminata sadaya rahimimma asahilahim. Yang sakit engkau jamah dan sembuhkan. Roh penyakit dimanapun di tubuh hilang, rasa sakit hilang, rasa nyeri hilang, dan roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat yang menyiksa dan membuat penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya syahibillahim, keluarkan nafas dari mulut. Berpikir rohnya keluar. Cancer keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkan nafas lewat mulut. Ya ardanaya lahim rahibillahim. Tumor, cancer keluar engkau dalam nama Yesus. Isama bayar rahoma ruasana wasadina yahibilahim. Cancer, tumor keluar engkau di dalam nama Yesus. Ya sakordalahimi arahilahim. Dan semua jenis benjolan, susut dan hilang keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tumor cancer keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Ya sabaya rahimimma asahilahim. Roh stroke keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap keluarkan nafas lewat mulut seperti ini. Berpikir roh penyakitnya keluar lewat mulut. Ya syahibillahimma sadaya. Stroke disembuhkan. Roh stroke keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh lumpuh keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Roh lumpuh keluar dalam nama Tuhan Yesus. Arabashema yahibilahim. Irayena sadaya sanda bayarabilahim. Ayana washima ayahi. Ibarai masyalemai. Jama yang sakit Tuhan dan sembuhkan. Sakit penyakit di paru-paru sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit di paru-paru keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sesak nafas, asma, dan juga roh sesak nafas keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tumor kanker di paru-paru keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tumor kanker di payudara keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rama Shema ya ilaima. Ya Abaraye Mashilaye Arahima Abaraye Sanaye Lahimaya. Engkau jamah dan sembuhkan. Sakit penyakit di tulang ekor, di tulang belakang engkau jamah dan sembuhkan. Saraf terjepit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kelumpuhan karena saraf terjepit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Syabaya Rahimimma Asailaim. Ya Ardanaya Lakaya dan kau jama. Semua sakit penyakit di kepala termasuk tumor kanker di otak sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jama semua sakit penyakit hipertensi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Sahibillahi Masadaya. Demikian batuk sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Asailaim sakit persendian dan tulang sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Arailai semua jenis radang sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya sama bayarailai masandaya masalem asyarabainae haleluya. Yesus yarainae. Engkau jamah roh jahat, engkau keluar. Tetap keluarkan nafas lewat mulut Anda. Roh jahat yang masuk karena amarah, keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Isabaya rahimilahima asahilahima sandanaya. Asahilahima asahilahim. Roh jahat yang masuk karena keretakan karakter, sifat dan tabiat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat yang masuk, jenis santet, tenung. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh keterikatan keluar, alkoholik, narkoba, bahkan roh tangan panjang, railah roh ke pencuri, demikian juga roh pornografi, porno aksi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya syakalabaya rahimema ya huma asana kumimma ilahe asamaye iramaye. Roh kekerasan keluar, roh kekerasan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Isharaemae Iramashibae nae. Lepaskan Tuhan mereka yang terikat segala jenis kuasa jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Arayalah habashima yahibilahim.
Rabashimaena arahibilahim. Engkau jamah semua sakit penyakit di tubuh hilang. Rasa sakit hilang. Roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rawashilahim, penyakit lupus engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Arailahim masyailahi Isaramadainahe. Engkau jamah dan sembuhkan dan lepaskan saya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan Anda. Engkau berkati mereka yang memiliki usaha pekerjaan apapun juga, berkati dan buat berhasil. Beri kemujuran, keberuntungan dan rezeki lebih di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kekasih-kekasihmu di dalam nama Tuhan Yesus. Isanayalah habashimaya homarua hakasandabaya. Wasarinaya lakumimaye. Wasahilai masadaya. Engkau berkati Yehova Jireh. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan. Buat usaha pekerjaan berlipat-lipat kali ganda. Kemujuran, keberuntungan, rezeki mereka berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian engkau berkati mereka yang butuh pekerjaan dan berilah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kekacauan dalam rumah tangga engkau jamah. Dan roh kacau aku harik dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga engkau jamah ladang mereka, pertanian mereka, peternakan mereka. Bahkan engkau jamah semua mata pencarian kekasih-kasihmu ini. Di darat, di laut, di sungai. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Ya Syabaya Rahimima Sanaya. Dalam nama Tuhan demikian hamba berdoa. Arailahi Masadaya. Dalam nama Tuhan demikian terjadi. Haleluya. Amin.